Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari diagram lingkaran dalam serial pembelajaran statistika. Diagram lingkaran adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan suatu data statistik dengan menggunakan daerah lingkaran. Seluruh daerah lingkaran menunjukkan keseluruhan data atau 100% dari data tersebut. Daerah lingkaran tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, sehingga masing-masing bagian berbentuk juring lingkaran yang menunjukkan bagian atau persentase data yang disajikan. Ada 3 jenis diagram lingkaran, di antaranya adalah diagram lingkaran normal dalam bentuk angka, kemudian diagram lingkaran dalam bentuk derajat, dan diagram lingkaran sebagai persentase. Kita mempelajari diagram lingkaran normal dalam bentuk angka. Data yang ditanyakan biasanya berupa data total data dikurangi data yang diketahui. Penyajiannya seperti ini, misalnya ada diagram seperti ini, basket 10 siswa, takraw 15 orang, renang 17, silat 12, futsal 13, mading 13. Jika disajikan dalam diagram lingkaran, kita tahu basketnya 10 orang, kemudian takrawnya 15, renangnya 17, silat 12, kemudian futsal 13 dan mading 13. Seperti ini diagram lingkaran normal dalam bentuk angka. Arti yang disajikan ini hanya angka-angka. Tentu saja dengan memperhatikan seberapa banyak bagian dari angka tersebut dibandingkan dengan keseluruhannya, sehingga akan menghasilkan juring yang tepat. Kemudian diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Sudut sektor biasanya dirumuskan dengan data yang diberikan dibagi dengan total data, tentu saja kali 360 derajat. Sebagai contoh, basket tadi diikuti oleh 10 peserta. Kemudian data keseluruhannya kalau dihitung ini ada 80. Maka untuk menghitung sektor basket tersebut adalah 10 dibagi 80 kalikan 360 derajat sama dengan 45 derajat. Demikian juga untuk takraw. Takraw itu ada 15 peserta dibagi 80 kali 360 derajat akan sama dengan 67,5 derajat. Di sini tentunya dimasukkan. Kemudian selanjutnya renang. Renang itu ada 17. 17 dibagi 80 kali 360 sama dengan 76,5 derajat. Menempati di sini. Kemudian setelah itu silat. Silat itu ada 12. 12 per 80 akan sama dengan 54 derajat. 54 derajat kita sajikan di sebelah sini. Kemudian futsal. Futsal itu ada 13. 13 per 80 kali 360 itu sama dengan 58,5 derajat. Kemudian yang terakhir adalah mading. Ada 13. Tentu saja per 80 kali 360 derajat sama dengan 58,5 derajat. Tempatnya seperti inilah diagram lingkaran dengan ukuran derajat. Kemudian yang ketiga, diagram lingkaran dengan sebagai persentase. Persentase dinyatakan sebagai data yang diberikan dibagi total data kali 100%. Kalau basket ada 10 berarti 10 per 80 dikalikan dengan 100% akan sama dengan 12,5%. Menempati juring seperti ini. Demikian juga takraw. Takraw itu ada 15 sehingga 15 per 80 kali 100% sama dengan 18,5%. Ini yang takraw.
makro, nah 18,75%. Kemudian renang itu ada 17 per 80 kali 100% sama dengan 21,5%. Kemudian yang renang 21,5%. Kemudian silat juga seperti itu, 12 per 80 kali 100 sama dengan 15%. Kemudian yang futsal itu ada 13 dibagi 80 sama dengan 16,25%. Sedangkan yang terakhir adalah mading itu 13 dibagi 80 kali 100 sama dengan 16,25. Inilah diagram lingkaran dengan ada 3 jenis tersebut, yaitu jenis angka biasa, angka dengan sudut, dan dengan persentase. Untuk lebih mudahnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui dari data di bawah ini bahwa total barang dagangan yang dijual oleh pedagang adalah 600. Berapa banyak pakaian untuk anak-anak yang bisa dijual? Nah, adalah baju anak-anak ini yang berwarna hijau, baju bayi 18% yang berwarna kuning, baju remaja 22% yang berwarna merah, sedangkan baju dewasa 38% yang berwarna biru. Total pakaiannya ada 600 unit. Kemudian baju bayi 18%, baju remaja 22%, dewasa 38%. Persentase baju anak berarti 100% secara keseluruhan dikurangi baju bayi, baju remaja, dan baju dewasa. Berarti 100% dikurangi 18 ditambah 22 tambah 38. 100% dikurangi 78% sama dengan 22%. Jadi baju anak-anak adalah 22%. Seperti ini perhitungannya. Kemudian selanjutnya berarti jumlah baju anak sama dengan presentasi anak, baju anak tersebut dibagi dengan 100% dikalikan dengan keseluruhannya, sama dengan 22 per 100 kali 600 buah tentunya. Setelah dihitung ternyata ada 13.200 dibagi 100 sama dengan 132 buah. Dengan demikian pakaian untuk anak-anak yang terjual adalah 132 buah. Kemudian contoh yang lainnya. Diagram di bawah ini adalah hasil jajak pendapat terhadap konsumen mengenai produk minuman suplemen. Jika responden yang menyatakan suka sebanyak 120, maka responden yang sangat tidak suka sebanyak berapa? Nah, ini ya. Jadi ada A ini sangat suka 142 derajat, B itu adalah suka 108 derajat, C 44 derajat, dan E 30 derajat. Yang E itu adalah yang abstain, yang D yang tidak suka. Nah, yang sangat tidak suka berarti ini kita cari sudut dari D-nya dulu. Kita ingat bahwa sudut keseluruhan lingkaran adalah 360 derajat, sehingga 360 derajat harus dikurangi dengan ini sudut yang ada sini, ya, sudut A, B, C, dan E, yaitu 44 ditambah 108, 142 ditambah 30. Kalau dijumlahkan tentu saja sama dengan 324. Dengan demikian yang sangat tidak suka ada 360 derajat dikurangi 324 sama dengan 36 derajat. Berarti kita tahu bahwa yang suka itu berdasarkan yang diketahui, yang suka itu 120. Ada 120 orang, kemudian menempati sudut 108 derajat. Yang sangat tidak suka berarti akan sama dengan 36 derajat. Tentu saja dibagi dengan 108, kemudian dikalikan dengan yang
banyak yang suka yaitu 120 akan sama dengan 40. Dengan demikian, yang sangat tidak suka terhadap produk minuman suplemen tersebut sebanyak 40 orang. Oke, dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang diagram lingkaran. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.